Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad kama shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ya di pertemuan pertama kita ini di kelas komputerisasi akuntansi semester 5. Jadi ini adalah kelas pertama kita di semester ini. Dan sebelum saya mulai menyampaikan materi, saya ingin teman-teman memperhatikan kontrak perkuliahan kita selama satu semester ini. Jadi, saya jelaskan sedikit ya mengenai kontrak perkuliahan kita selama satu semester. Oke, jadi ini teman-teman kontrak kuliah. Jadi, ada 4 komponen yang akan membentuk nilai teman-teman nanti pada nilai akhir ya. Pertama ada namanya nilai tugas, kehadiran, UTS, dan UAS, di mana setiap komponen ini memiliki bobot yang berbeda-beda, teman-teman. Pertama ada tugas. Tugas bobotnya adalah 40%. Jadi ini adalah bobot tertinggi dari setiap komponen yang ada dalam penilaian. Jadi saya harap teman-teman setiap diberikan tugas, paling tidak mengumpulkan tugas tersebut. Nah, yang menjadi catatan adalah teman-teman saya harap tidak melakukan plagiarisme atau contek-menyontek. Nah, saya tidak peduli dengan teman-teman apakah memberikan contekan atau yang menyontek, nanti nilainya akan sama. Langsung saya akan kasih nilai 40 teman-teman ya. Terserah. Entah teman-teman sebagai pemberi contekan atau penerima contekan. Nah, jadi itu konsekuensi bagi teman-teman agar teman-teman terbiasa untuk bekerja secara mandiri. Nah, tetapi untuk bertanya kepada teman yang lain boleh atau kerja kelompok boleh, tetapi dalam batas kewajaran teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah nilai kehadiran. Jadi bobot untuk nilai kehadiran di sini adalah 10% teman-teman. Jadi lumayan ya. Nah, saya harap dengan bobot yang lumayan ini teman-teman tetap masuk di perkuliahan kita. Meskipun hanya numpang absen ya, tidak apa-apa. Tapi setiap pertemuan saya akan buatkan video seperti ini agar teman-teman dapat mengulangi mana materi yang belum dipahami. Mengulangi, lama-lama akan menjadi paham gitu kan. Nah, apabila teman-teman tidak paham nanti, maka dapat ditanyakan di forum diskusi teman-teman ya, di learning kita. Nanti saya sediakan forum diskusi, jadi teman-teman bisa bertanya mana yang belum dipahami setelah menonton video perkuliahan tentunya ya, atau membaca slide yang saya akan nanti berikan di learning. Kemudian yang ketiga adalah ada komponen nilai UTS. Jadi UTS ini akan kita laksanakan di pertemuan ke-8 biasanya ya. Materinya adalah dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Nanti insya Allah saya akan kasih kisi-kisi biasanya sebelum mulai UTS. Kemudian UAS. Jadi UAS ini nilainya adalah 30%, adalah bobot kedua tertinggi setelah nilai tugas. Nah, saya harap nanti teman-teman jangan sampai tidak ikut UAS ya, karena lumayan bobotnya 30%. Nah, lumayan kalau teman-teman tidak ikut, 30% nilai teman-teman akan hilang. Itu teman-teman ya. Mungkin itu sekilas kontrak kuliah kita. Nah, di semester ini kita akan belajar di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, kita akan lebih banyak belajar mengenai bagaimana membuat laporan keuangan antara induk dan anak perusahaan atau biasa kita sebut sebagai laporan konsolidasi. Mungkin sebatas seperti itu, bagaimana pelaporan keuangan pada kombinasi bisnis atau gabungan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Nanti kita mulai untuk bagaimana membuat pelaporan keuangannya di pertemuan kedua atau enggak ketiga. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya hanya akan menyampaikan pengantar mengenai bagaimana kombinasi bisnis di dalam konsep mata kuliah kita pada semester ini. Oke, saya mulai teman-teman ya, mohon diperhatikan. Nah, jadi ini kemampuan yang direncanakan setelah teman-teman mengikuti pertemuan pertama ini. Pertama, teman-teman mungkin diharapkan memahami motif ekonomi yang mendasari penggabungan usaha atau kombinasi bisnis itu ya. Kemudian teman-teman bisa baca sendiri ya selanjutnya dari 2, 3, 4. Nah, bahan kajian kita untuk pertemuan pertama ini adalah kombinasi bisnis atau pengendalian oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan atau target. Oke, kita mulai teman-teman ya. Pertama kita mulai dari pengertian kombinasi bisnis.
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kombinasi bisnis? Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar yang ini. Oke, pertama ada entitas. Entitas itu adalah sebutan lain dari perusahaan, teman-teman ya. Ingat, entitas adalah sebutan lain dari perusahaan. Kemudian ada entitas dengan warna orange. Jadi, ini adalah dua entitas. Nah, oke. Jadi, secara garis besar, berdasarkan bagian ini, teman-teman bisa lihat bahwa kombinasi bisnis itu adalah pengendalian atas entitas anak oleh entitas induk atau pengendalian oleh entitas yang lebih besar terhadap entitas yang lebih kecil. Nah, teman-teman juga bisa memberikan pengertian bahwa kombinasi bisnis adalah penggabungan antara dua perusahaan, bukan ya, penggabungan antara dua entitas di mana ada pihak yang bertindak sebagai terkendali dan ada pihak yang bertindak sebagai pengendali. Contohnya adalah di bagian ini ya. Di bagian ini pihak pengendalinya adalah yang warna orange, teman-teman. Kenapa yang warna orange bukan yang warna biru? Karena pada dasarnya perusahaan yang mengendali adalah perusahaan yang lebih besar atau disebut sebagai perusahaan induk, teman-teman ya. Nah, jadi lanjutannya adalah jadi kombinasi bisnis ini terjadi ketika ada entitas lain mengendalikan entitas yang lainnya. Nah, dalam bentuk bagaimana teman-teman? Dalam bentuk mungkin nanti entitas induk ini akan mengakuisisi dalam bentuk saham dari perusahaan anak akan dibeli lebih dari 50%, teman-teman. Jadi hak pengendalian itu dapat dilakukan ketika kepemilikan saham atau kontrak dari perusahaan yang dikendalikan lebih dari 50%. Oke, selanjutnya gambar yang orange atau biasa kita sebut sebagai induk perusahaan bertindak sebagai pengendali, sedangkan entitas yang warna biru selaku entitas target merupakan anak perusahaan, teman-teman. Nah, lalu apa yang bisa dikendalikan oleh si entitas induk, teman-teman? Jadi, entitas induk dapat mengendalikan baik itu kebijakan ekonomi, operasional, maupun kebijakan-kebijakan yang lain dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari entitas anak. Nah, itu teman-teman, untuk memperoleh manfaat dari entitas anak berupa pengendalian dari kebijakan keuangan maupun operasional. Nah, ini yang disebut sebagai kombinasi bisnis, teman-teman ya. Secara garis besarnya seperti itu. Adanya pengendalian oleh entitas induk kepada entitas anak. Nah, pengendalian ini yang disebut sebagai kombinasi bisnis. Oke, teman-teman, lanjut ya. Nah, kemudian ini, kenapa disebut kombinasi bisnis, bukan kombinasi perusahaan, teman-teman? Karena pada dasarnya bahwa kombinasi bisnis ini merupakan sinergi positif dari dua aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi berupa bisnis, bukan badan usaha. Jadi perusahaan itu adalah badan usaha, teman-teman. Jadi dalam konteks kombinasi bisnis ini yang disatukan atau yang digabungkan adalah aktivitas ekonomi atau sinergi positif dari aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi berupa aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan laba pada perusahaan atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor penentu aktivitas disebut sebagai aktivitas bisnis. Jadi, tidak semua aktivitas yang ada di dalam perusahaan itu atau tidak semua aktivitas itu disebut sebagai aktivitas bisnis, teman-teman ya. Jadi ada faktor-faktor yang menentukan kenapa aktivitas tersebut disebut sebagai aktivitas bisnis atau tidak semua aktivitas disebut sebagai aktivitas bisnis, teman-teman. Tapi ada faktor-faktor penentu yang menentukan aktivitas tersebut disebut sebagai aktivitas bisnis. Pertama, misalkan aktivitas utama yang direncanakan telah dimulai. Jadi di dalam proses aktivitas di dalam perusahaan tersebut ada berupa perencanaan. Nah, kapan disebut sebagai aktivitas bisnis? Ketika rencana tersebut sudah dilaksanakan. Misalkan di dalam sebuah perusahaan ada rencana produksi untuk tahun 2021 misalkan 100.000 ton. Nah, itu adalah proses perencanaan itu bukan disebut sebagai aktivitas bisnis dulu, teman-teman. Aktivitas disebut sebagai aktivitas bisnis ketika perencanaan tersebut sudah dilakukan. Proses produksi untuk 1.000 ton tersebut sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Itu disebut sebagai aktivitas bisnis, teman-teman. Kemudian terdapat karyawan, kekayaan intelektual, serta input dan proses. Nah, jadi di dalam proses aktivitas bisnis tersebut ada tenaga kerjanya, teman-teman, berupa karyawan. Kemudian kekayaan intelektual. Apa itu kekayaan intelektual? Bahwa kemampuan karyawan tersebut berupa
kemampuan untuk berpikir secara intelek, teman-teman ya, kemampuan berpikirnya. Nah, itu disebut sebagai kekayaan intelektual, kemampuan dari manajer untuk mengambil keputusan, bagaimana cara berpikir dari proses pemasaran, dan apapun yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran intelektual dari karyawan yang ada di perusahaan. Nah, kemudian sedang dijalankan rencana untuk memproduksi output. Nah, jadi rencana apa yang disampaikan tadi berupa perencanaan untuk produksi sedang dijalankan, teman-teman ya, sedang dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah dapat diperoleh akses ke pelanggan yang akan membeli output. Jadi, apa yang diproduksi oleh perusahaan, apa yang sedang diproduksi oleh perusahaan merupakan barang-barang yang dapat diakses oleh pelanggan atau dapat dijual gitu teman-teman ya untuk menghasilkan laba. Itu mungkin beberapa faktor penentu suatu aktivitas dikatakan sebagai aktivitas bisnis teman-teman ya. Kemudian kombinasi bisnis. Jadi suatu keadaan atau penggabungan disebut sebagai kombinasi bisnis apabila terdapat pengendalian teman-teman ya. Yang saya sampaikan tadi, terdapat pengendalian oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Nah, itu disebut sebagai kombinasi bisnis, adanya pengendalian. Caranya bagaimana teman-teman? Cara untuk melakukan pengendalian terhadap suatu perusahaan maka dapat dilakukan dengan suatu induk perusahaan memiliki hak suara terhadap anak perusahaan. Nah, hak suara itu diperoleh dengan cara bagaimana, teman-teman? Nah, hak suara diperoleh dengan cara kepemilikan saham biasa atas perusahaan tersebut. Nah, kepemilikannya ini harus di atas 50%, teman-teman. Karena hak suara itu akan lebih mengendalikan si anak perusahaan apabila saham yang dimiliki atau saham biasa yang dimiliki oleh induk perusahaan itu lebih dari 50%. Atau dengan cara lain yaitu berupa kontrak. Kenapa berupa kontrak? Misalkan contoh, induk perusahaan memiliki kontrak dengan anak perusahaan berupa anak perusahaan harus menjual barang produksinya kepada induk perusahaan. Jadi itu adalah kontrak teman-teman. Nah, pada kondisi itu terjadi kombinasi bisnis antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Karena induk perusahaan dapat mengendalikan anak perusahaan tersebut berupa dasarnya adalah kontrak antara induk dengan anak. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian pengendalian. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor bagaimana pengendalian tersebut diperoleh. Nah, pertama adalah mengalihkan kas dan setara kas atau aset lainnya. Caranya bagaimana teman-teman? Jadi, kepemilikan atas kas dan setara kas dari anak perusahaan kemudian akan dimiliki oleh induk perusahaan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pembelian saham atas anak perusahaan. Artinya apa? Dengan membeli saham tersebut berarti terdapat pengalihan kas dan setara kas anak oleh kepada induk perusahaan teman-teman. Jadi atas saham yang dimiliki oleh induk perusahaan, maka induk perusahaan berhak atas kas, setara kas, dan aset lainnya di anak perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya menimbulkan liabilitas. Jadi, menimbulkan liabilitas maksudnya adalah mengalihkan hutang yang ada di anak perusahaan kepada induk perusahaan dengan cara seperti tadi, membeli saham. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian menerbitkan kepentingan ekuitas. Selanjutnya adalah kontrak seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah faktor bukan faktor ya, bagaimana pengendalian dapat dilakukan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Nah, lalu berkaitan dengan kombinasi bisnis yang tadi, jadi kombinasi bisnis itu adalah pengendalian oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Nah, baik itu untuk kebijakan ekonomi maupun kebijakan keuangan maupun operasional dari anak perusahaan. Nah, selanjutnya bagaimana konsekuensi, apa akibat yang ditimbulkan dari kombinasi bisnis ini? Maka antara induk dan anak perusahaan harus melakukan konsolidasi laporan keuangan. Nah, ini akan kita pelajari teman-teman nanti bagaimana antara induk dan anak perusahaan membuat laporan konsolidasi atau penggabungan. Bagaimana nanti antara dua laporan ini, antara laporan keuangan induk dan anak digabungkan menjadi satu teman-teman. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga nanti. Nah, di pertemuan kedua nanti di pertemuan sebelumnya yang kedua nanti kita akan belajar mengenai bagaimana akuntansi kombinasi bisnis.
Nah, selanjutnya adalah di pertemuan ketiga, kita akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Mungkin itu sekilas mungkin pengantar kita untuk pertemuan pertama ini, teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, apabila teman-teman belum paham, bisa ditanyakan di forum diskusi ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.